Selamat datang di channel Lawan Bicara Hukum bersama saya Indra Setiawat sebagai narasumber. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan grup konsultasi hukum yang saya kelola gitu ya. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan lah, seperti kira-kira seperti itu. Saya ambil contoh kasusnya yang umum aja ya. Dia terikat kerja 1 tahun, kemudian dia mengundurkan diri di bulan ke-10, artinya dia menyisakan 2 bulan lagi, dan dia dikenakan penalti seperti itu, dikenakan penalti sejumlah 2 kali gaji begitu. Dan kalau tidak dilunasi, ijazahnya tidak dikembalikan kepada si pekerja ini. Itu contoh kasusnya. Nah, bagaimana solusi hukumnya terhadap satu kasus seperti ini gitu kan. Ya, ini kita masing-masing sarjana hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda ya gitu kan. Nah, dalam hal ini pendapat saya bahwa apa yang diperjanjikan seperti itu ya, dan situasi yang seperti itu menurut saya sudah melanggar HAM, hak asasi manusia di pasal 9 itu. Karena setiap orang itu berhak atas pekerjaannya, menentukan pekerjaannya dan seterusnya. Dengan adanya kondisi yang seperti ini, ijazah ditahan, dia tidak bisa memilih pekerjaannya di tempat yang lain. Sehingga dengan demikian penahanan ijazah itu sama dengan menahan hak asasi manusia si pekerja itu sendiri. Itu menurut saya, artinya itu pelanggaran HAM gitu ya kan. Jika dilihat dari perspektif hukum keperdataan, hukum perikatan, memang itu merupakan suatu fakta servanda ya, yang diatur di pasal 1338, yang artinya perjanjian itu berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya, mau nggak mau harus diikuti begitu kan. Jadi kalau tidak diikuti, maka itu kan ditahan ijazahnya, tidak dikembalikan. Kalau dilunasin 2 bulan gaji, kita nggak punya biaya gitu kan. Gimana kita mau mencari biaya kalau ijazahnya juga masih ditahan, sementara itu juga masih dalam kondisi terikat dalam suatu perjanjian. Jadi secara spesifik juga undang-undang ketenagakerjaan itu tidak melarang, juga tidak menganjurkan gitu. Hanya satu pasal, di pasal berapa saya lupa, pada intinya kalau pemutusan sepihak ya, pemutusan sepihak dalam arti perjanjian PWKT ini diputus sepihak oleh si pekerja, maka si pekerjalah yang mengganti rugi besaran masa kerja yang tersisa, besaran gaji masa kerja yang tersisa. Dalam arti kalau masa kerjanya 2 bulan ya 2 kali gaji yang dibayar begitu kan. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau yang memutuskan sepihak ini adalah si perusahaan, maka dia diwajibkan untuk membayar sisa gaji yang di dalam perjanjian begitu ya kan. Nah, itu bunyi pasalnya seperti itu kalau saya menerjemahkannya ya. Nah, bagaimana kalau ada yang penalti yang 10 juta itu gitu kan, kemudian perusahaan tetap bersikeras harus membayar penalti 10 juta dan bla 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 dengan segala alasan gitu kan. Menurut saya ini harus digugat ke pengadilan gitu kan, minta pembatalan perjanjian itu gitu kan, minta dibatalkan perjanjian itu karena klausalnya, menurut saya syarat-syarat sah perjanjiannya, klausalnya tidak terpenuhi karena ada mengandung unsur pelanggaran HAM di situ ya kan. Ya, sekarang kita kena penalti 10 juta, sementara kita kita harus berhenti bekerja, kondisinya karena kondisi keluarga ataupun kondisi yang tidak nyaman di pekerjaannya karena mengalami sesuatu hal gitu kan, di penalti 10 juta. Menurut saya solusi hukumnya yaitu mengajukan pembatalan
ajukan gugatan berkaitan dengan pembatalan perjanjian itu, gitu ya, gugatan wan prestasi namanya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau mau lapor polisi, lapor pidana juga bagi saya, menurut pendapat hukum saya, agak sulit ya, karena ini memang kesepakatan kedua belah pihak gitu ya kan, dibuat dalam kondisi yang sadar gitu kan. Kemudian juga tidak dilarang oleh undang-undang ketenagakerjaan, disepakati oleh kedua belah pihak gitu kan. Makanya agak susah saya melihat dalam perspektif hukum pidananya ya. Coba nanti teman-teman coba sounding ke apa namanya, ke pemateri lain gitu ya, berkaitan dengan itu apakah masuk unsur pidananya. Tapi bagi saya yang dalam hal ini, saya akan berpendapat bahwa itu bisa dibatalkan melalui gugatan di pengadilan, karena mengandung klausa yang itu mengandung klausa yang tidak halal, bertentangan dengan undang-undang. Apa itu? Ya melanggar HAM, begitu kalau logika hukum saya ya. Itu pendapat saya. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya jawab dari pertanyaannya. Jika nanti ingin berdiskusi dengan saya, boleh cantumkan nomor teleponnya. Nanti akan kita apa namanya, komunikasi lewat WA, dan kita akan diskusi di grup konsultasi hukum kita dulu. Kemudian nanti kita akan mencoba untuk menggunakan aplikasi Zoom. Nah, tujuannya supaya kita saling tatap muka secara online lah, kira-kira gitu. Demikian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, ikuti terus channel Bicara Hukum, karena kita akan selalu update video-video berkaitan dengan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.